Assalamualaikum, hai Mam. Salam kenal dari aku, Nina, mama muda yang tinggal di Depok dengan 2 orang anak bersama mertua. Nah, sehabis aku masak nasi, aku lanjut mau bikin bekal untuk suami aku. Aku mau bikin tempe disambelin sama tumis kangkung. Pertama-tama aku juga harus kupas bawang, terus kupas bawang putih, bawang merah. Aku juga ada pakai lengkuas ya. Sebenarnya aku tuh lihat di YouTube channel-channel masakan gitu tentang pembuatan bumbu dasar gitu. Kalau menurut aku sih memang lebih praktis ya, karena lebih simpel dan efisien banget. Mungkin pertama-tamanya itu kita ngupasnya itu agak banyak, tapi kesananya itu masaknya tuh lebih efisien. Ya tinggal saset aja. Aku tuh kalau bikin bekal pak suami tuh suka ngantuk sih, karena memang jam 4 atau jam 3 aku udah prepare. Biasanya kalau nggak jam-jam segitu tuh suka kesiangan gitu, Mam. Ya, pak suami itu masuk kerjanya itu dia jam 7. Jadi sehabis subuh sekitar jam setengah 6 gitu dia udah harus berangkat. Jadi secara nggak langsung ya saya juga harus siapinnya lebih awal. Awalnya sih kayak nggak biasa ya, ngantuk terus berat gitu. Tapi kalau udah biasa terus makin kesini gitu kayak malah jadi bangun sendiri nggak pakai alarm loh, Mams. Sebenarnya aku tuh seneng banget yang pedes banget ya. Di sini tuh aku pakai cabenya cabai merah keriting. Terus cabai rawit merahnya tuh nggak banyak. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya tuh kalau masak pengennya pakai cabai rawit merah semua. Karena kalau pedes gitu bikin nambah nafsu makan. Selanjutnya aku udah potong-potong tempe bentuk kotak-kotak panjang, terus aku masukin minyak dan kebetulan habis untuk aku punya stok ya di pagi-pagi. Nah kemudian pertama-tama ya aku masak tempe balado dulu ya, atau tempe yang disambelin. Di kulkas aku ada stok nugget, tapi nggak terlalu banyak sih ya, Mam, cuma sekitar 3. Jadi aku pikir buat dibawa pak suami aja. Niatnya kalau masih ada banyak itu ya mau sekalian sarapan untuk anak-anak. Lanjut sambil nunggu tempenya matang, aku iris-iris bawang merah, terus aku iris-iris bawang putih. Terus aku juga di kompor sebelah masak air untuk di termos. Lanjut lagi aku potong-potong cabe, biar sedap aku tambahin lengkuas, tapi memang gak terlihat karena aku nyorotnya itu kayaknya salah deh. Nah untuk bumbu tempe baladonya aku mau yang simple aja, jadi aku alusin pakai blendernya juga blender jadul sih, Mam. Tapi ya nggak apa-apa ya, selama masih bisa muter terus ya lumayan halus ya nggak apa-apa.
Aku tambahin air sedikit, terus aku halusin. Nah, tempenya udah matang, lanjut aku goreng nugget. Dan alhamdulillah nasi sekitar 8 menit lagi juga udah mau matang. Terus selagi nunggu nasi matang, aku cuci piring. Cuma nggak kerikot sih mam, tapi langsung aja ke bumbunya si balado ya, balado tempe. Bumbu yang udah aku halusin dengan blender, aku masak di kompor. Terus aku masukin daun salam, aku masukin lengkoas. Nah kebetulan juga air yang di kompor sebelah itu udah mateng. Nah, maaf ya kalau panci aku tuh nggak estetik. Karena ini juga apa ya, mungkin bisa dibilang kesayangannya mama mertua. Jadi aku simpen sampai sekarang. Mumpung airnya masih panas, karena aku punya stok kopi, biar ngilangin rasa ngantuk. Ya sebenarnya sih nggak ngaruh juga sih buat aku, tapi nggak tahu deh buat teman-teman ya. Tapi buat aku ya lumayan lah, walaupun nggak hilang 100% ngantuknya. Habis nyeduh kopi, terus aku lanjut untuk menu yang kedua, yaitu tumis kangkung. Nah, bamar bapuk cabai yang udah aku iris-iris tadi, aku tumis sampai harum. Aku masukin daun salam juga. Terus aku tumis deh tuh si kangkungnya, cuman ya nggak kerikot ya mam, maaf banget. Alhamdulillah nasinya juga udah mateng. Terus aku nggak lupa buat aduk-aduk biar nggak kayak agar-agar ya. Lanjut di sini aku mau siapin ke tempat makan untuk dibawa bapak suami. Karena suami aku tuh paling nggak bisa sarapan itu yang berupa makanan ya. Karena kalau misalnya dia makan pasti perutnya mules, terus ya pup deh. Jadi kalau pagi itu aku cuma siapin dia itu kayak susu kental manis gitu mam. Mungkin nanti kalau agak siangan ya di tempat kerja dia makan. Nah lanjut, setelah selesai dengan perbekalan, sekarang aku udah mulai siapin buku-buku untuk kakak Izun. Nah di sini kelihatan banget ya dari semalam tuh bekas aku ngajarin anak-anak. Aku belum sempat rapihin karena memang badan aku juga lagi gak enak badan sih mam, agak-agak flu, demam meriang, mungkin karena kecapean. Habis itu aku juga siapin buku-buku Neng Bila ya, apa aja yang mau dibawa, plus kalian beres-beresin meja-meja anak-anak, terus semua deh perintilan-perintilan dan kawan-kawannya itu. Oh ya, ada gak sih yang mungkin mama-mama tuh kalau udah habis ngajarin anak terus langsung beberes gitu. Sebenarnya karena aku juga langsung beresin sih malam itu juga, cuma kalau kondisi tubuh aku lagi nggak memungkinkan banget, biasanya aku skip dan keesokannya baru aku kerjain. Nah di luar sini udah sekitar pukul 5:30 mam, dan suami aku udah siap untuk berangkat. Di sini kelihatan belum terang banget ya, masih agak gelap. Setelah suami aku berangkat kerja, lanjut aku gelar karpet, terus aku siapin sarapan untuk kakak Izun dulu karena dia masuknya itu lebih awal ya mam. Kalau kakak Izun itu sekolahnya masuk jam 7 pagi, dan kalau Neng Bila itu sekitar pukul setengah 8 dan maksimalnya jam 8. Nah ini kakak Izun itu aku suapin pakai telur orak-arik ya mam. Cuma memang tadi maaf banget aku juga gak sempet nge-record. Nah sebenarnya sih kakak tuh bisa ya makan sendiri, cuma kadang aku gemes karena udah pagi terus mau berangkat sekolah gitu. Kalau makannya tuh lama, udah gitu juga kadang gak habis, jadi endingnya itu aku suapin. Nah bener aja kan, itu juga kadang-kadang aku suapin gitu tetap gak habis mam.
Walaupun pagi-pagi tadi karena sarapannya kakak Izun itu nggak ada pedes-pedesnya, walaupun sedikit, jadi tempe balado yang sisa dari bekalnya Pak suami yang masih ada, aku tambahin di sarapan. Aku pernah ya mam lupa sarapan pagi gitu saat ngantri anak-anak tuh kayak gemeter gitu. Terus siangnya itu ngerasa kayak kepala pusing terus perut mual. Jadi semenjak saat itu aku takutnya nanti kena mah, aku sempetin ya walaupun sedikit untuk sarapan dulu kalau sebelum ngantri anak-anak dan beraktivitas. Nah lanjut, aku mau siapin bajunya kakak Izun karena sekali lagi karena semalam berenang aku kurang enak ya, sebenarnya dari kemarin sih ya. Jadi seragamnya kakak Izun itu atasnya udah disetrika tapi bawahnya belum. Sebenarnya aku nggak mau setrika tapi kasihan karena kusut banget. Aku juga mau sharing sebenarnya, kalau dibilang nggak ada apa namanya dukanya tinggal sama mertua juga enggak ya, suka dukanya itu pasti ada, cuma tergantung kitanya aja itu harus nerimanya tuh dengan lapang dada, kalau bahasa Jawanya sih legowo gitu ya. Mungkin dari awal nikah aku juga sempat shock ya mam waktu aku tinggal di rumah mertua, karena setiap apa namanya perempuan itu atau setiap rumah itu pasti punya peraturan tersendiri. Nah kita juga kan perempuan sama perempuan itu kan pasti punya perbedaan pendapat ya, walaupun juga jangankan sama mertua ya, mungkin sama ibu kandung juga ada kan gitu. Aku cerita ini sambil nunjukin, nah ini aku lagi pakai seragam kakak Izun. Sebenarnya juga si kakak Izun ini udah bisa pakai sendiri, cuman aku sering lihat nggak rapih mam, kayak kancingnya belentang-belentong, terus gespernya itu kadang ya nggak lurus antara sisi kanan dan sisi kiri, jadinya aku ya udahlah aku pakein dulu gitu. Nah lanjut aku kasih sedikit minyak rambut biar wangi, biar kece. Terus minyak wangi di badan juga, dan kakak Izun tuh paling nggak suka kalau pakai minyak wangi ya, suka kabur-kaburan. Nah untuk kos kaki dan sepatu alhamdulillah dia udah bisa pakai sendiri. Selagi kakak lagi pakai sepatu, aku panasin dulu motornya. Nah bismillah, kita berangkat dan sekarang udah sampai di sekolahnya kakak Izun. Nah kloter kedua Neng Bila. Nah lanjut aku juga nganterin Neng Bila ke sekolahnya. Abis nganterin Neng, aku lanjut cari sarapan buat mertuaku. Terus lanjut, abis itu aku udah harus prepare siapin obat, sarapan, plus sama bersih-bersihnya mertuaku. Kalau ditanya gimana sih bisa kuat gitu ya, karena aku mikir karena aku ini perempuan dan aku juga kan gak selamanya muda, suatu saat nanti aku juga bakal jadi mertua gitu. Jadi aku berpikir mungkin aku harus apa ya, berbuat baik, karena setiap perbuatan baik itu akan kembali sama kita. Sebenarnya sih intinya dari niat ya, kalau misalnya kita niatnya karena ibadah terus bener-bener tulus karena Allah, jadi walaupun sebenarnya berat banget, terus jadi kalau kembali lagi niatnya karena Allah bisa dilalui. Nah sekian dulu video dari aku, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.